Puji nama Tuhan, Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dimanapun kita berada. Mari kita bawa hati kita, kerinduan setiap kita masuk dalam hadirat Tuhan. Saya percaya dimanapun kita berada, Tuhan akan melawat setiap kita. Yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Mari sebelumnya kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Bapa kami berterima kasih, kami mengucap syukur untuk malam hari yang indah ini Tuhan. Boleh kami bertemu ya Bapa dimanapun kami berada ya Tuhan. Kami mau unity ya Tuhan. Kami menyatukan hati kami untuk menyembah Engkau, untuk meninggikan nama-Mu yang kudus ya di dalam setiap kami ya Tuhan. Mari Tuhan Kau berbicara ya Bapa. Mari ya Tuhan Kau hadir dalam kehidupan kami. Lawat setiap kami ya Tuhan. Mari gereja Tuhan angkat suaramu, angkat sembahmu, naikkan pujianmu, sembah Dia. Oh ya ralaba ya sande ya ralaba lalaba lalaba ya ralaba lalaba shikara laba lalaba lalaba ya ralaba lalaba ya ralaba lalaba lalaba ya ralaba lalaba 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 ya. Oh shakana bayasi haleluya ya ralaba lalaba ya shanda ralaba lalaba lalaba ya ralaba lalaba. Yesus kami sembah, kami muliakan nama-Mu. Shikaralaba ya ralaba lalaba ya sande. Mari lawan setiap kami Tuhan. Kami yang terus menaruh harap pada-Mu. Ya ralaba ya shakaraba lalaba 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 lalaba. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, ya ralaba ya sani, ya ralaba ya sakala laba lalaba 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 lalaba. Oh ya ralaba lalaba 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 ya sani. Yesus Kaulah Tuhan. Mari Roh-Mu yang kudus Tuhan melawat setiap kami. Kami yang dalam keadaan susah ya Tuhan. Kami yang mungkin saat ini mengalami beban ya Bapa. Kami terus ya Tuhan mau menaruh pengharapan kami di dalam Engkau. Karena Engkaulah sumber segalanya Tuhan. Engkaulah sumber sukacita setiap kami. Orabaya syakana malalaba lalaba 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 lalaba. Mari terus berbahasa roh gereja Tuhan. Ya ralaba lalaba 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 ya sande. Ya ralaba lalaba 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 lalaba. Terima kasih Tuhan. Oh, kita naikkan pujian ini bersama-sama gereja Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh Tuhan, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Amin. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu di
mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Mari dari awal kita katakan, Roh Allah, Roh Allah yang hidup penuhiku. Yes Tuhan, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah, Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidup kami, jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran. Mari sekali lagi gereja Tuhan katakan, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidup kami Tuhan, jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Mari bangkitkan imanmu, katakan, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku, jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Mari lebih lagi gereja Tuhan katakan, membebaskan hidup yang terbelenggu, ya Tuhan, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidup kami milik-Mu, jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan hidupku
Tuhan, pertolongan-Mu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat-Mu pasti terjadi. Mari gereja Tuhan sembah Dia dalam roh. Oh ya ralabaya syakara oh ya ralabaya syakara. Oh Yesus, hanya Kau Tuhan yang kami andalkan. Oh, dan kami tidak akan goyah Tuhan, sebab tangan-Mu yang menopang setiap kami. Mari gereja Tuhan terus sembah Dia. Oh ya ralabaya syakara oh syakara oh Tuhan, ya ralabaya syakara bayasi. Oh, mari lebih lagi gereja Tuhan, angkat iman-Mu dan katakan, Engkau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Pertolongan-Mu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Selama ku menyembah, selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Selama ku menyembah, selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Mari katakan haleluya, sorakan haleluya. Mujizat terjadi di tengah setiap kami Tuhan, sebab tangan-Mu yang menopang setiap kami. Terus berbahasa roh gereja Tuhan. Oh ya ralabaya ya ralabaya syakara. Oh ya oh ya ralabaya syakara. Mengalir kasih-Mu, mengalir urapan-Mu, mengalir kuasa-Mu atas setiap kami Tuhan. Dimanapun kami berada ya Bapa, kami menikmati Engkau Tuhan, hadirat-Mu yang kami perlukan. Ya ralabalaba ya ralabalaba ya ralabalaba. Mari terus berbahasa roh gereja Tuhan. Oh Tuhan, Kau segalanya, Kau segalanya Tuhan Yesus. Ya oh ya Yesus, ya ralabaya shikana bayasa, ya ralabalabaya shakana oh ya oh ya ralabaya shakana bayasi, ya terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu atas setiap kami Tuhan gereja-Mu. Oh rabaya shakana balabaya shakana bahaya rabalabala. Oh Tuhan, ya ralabalabala. Saya serahkan kepada hamba-Nya.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syakaralab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 ar. Mari kita sembah Tuhan sekali lagi. Mari kita satukan hati di dalam Tuhan. Mari kita cari wajahnya saat ini. Kurabaralabaralabaralabaralabaralabaralabar. Oh ya Tuhan. Oh Rabba Syakaralabaralabaralabaralabaralabaralabaralabaralabar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, ini setiap kami Tuhan, setiap kami adalah umat-Mu Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan saat ini di rumah-rumah Tuhan, kami jiwa-jiwa yang merindukan Engkau Tuhan, kami jiwa-jiwa yang membutuhkan Engkau saat ini Tuhan, ini kami Tuhan, hamba-hamba-Mu yang sedang berseru kepada Tuhan, kami minta Tuhan hadir Tuhan, karena perkenanan-Mu Tuhan, karena hadirat-Mu itu yang terutama bagi setiap kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala kasih-Mu, atas segala kebaikan-Mu Tuhan, atas segala kesetiaan yang Tuhan selalu nyatakan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Umat Tuhan, firman Tuhan berkata dalam Filipi 4 ayat 6, jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Tuhan berkata, jangan kita hendaknya khawatir dalam segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin hari-hari ini kita sedang mengalami tekanan, kita sedang mengalami pergumulan dalam kehidupan kita. Ada masalah yang sedang kita hadapi, mungkin kita dalam kondisi sakit, mungkin kita sedang dalam kondisi ekonomi yang nggak baik, dalam kondisi masalah keluarga, apapun setiap permasalahan dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan berkata, jangan khawatir, tapi mari kita datang kepada Tuhan, kita nyatakan permohonan kita dalam doa, dan dalam ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena kita percaya bahwa Tuhan Allah yang mendengar setiap kita. Kami berdoa Tuhan saat ini Tuhan, untuk hamba-hamba-Mu Tuhan, untuk umat-Mu ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, sungguh Tuhan, Tuhan tahu setiap seruan hati kami Tuhan. Nyatakan Tuhan perkenanan-Mu atas setiap kami Tuhan. Khususnya saat ini Tuhan kami mau berdoa Tuhan untuk anak-Mu, untuk saudara Santi Tuhan. Kami minta Tuhan kalau saudara kami Tuhan sedang mempersiapkan untuk persiapan pernikahan pada akhir tahun Tuhan, kami percaya Tuhan yang campur tangan Tuhan, Tuhan yang membuat segala sesuatunya akan lancar pada harinya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, segala sesuatu yang dibutuhkan Tuhan yang cukupi Tuhan. Dan kami percaya saat Engkau yang terlibat, Engkau yang menjadi dasar atas segalanya Tuhan. Pernikahan yang kudus Tuhan, pernikahan yang diberkati Tuhan, akan tercurah Tuhan bagi hamba-Mu ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap usaha yang ada Tuhan, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang membuka tikap-tikap langit Tuhan, Tuhan yang membuka jalan-jalannya Tuhan. Kami percaya berkat dari surga akan curahkan pada hamba-Mu ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk mungkin saudara-saudara kami Tuhan saat ini Tuhan, juga yang sedang sakit dimanapun mereka berada Tuhan. Kami berdoa Tuhan mungkin saat ini Tuhan, mungkin masih ada Tuhan saudara-saudara kami yang mengalami sakit COVID-19 Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang menyiapkan segala sesuatunya Tuhan, melalui obat-obatan, melalui dokter Tuhan, Tuhan yang memakai itu, mengurapi itu semua Tuhan untuk membawa kesembuhan Tuhan bagi umat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, mungkin juga ada saudara-saudara kami sedang sakit Tuhan, dalam sakit-sakit yang penyakit yang lain Tuhan. Kami percaya ada kuasa yang sama Tuhan yang menyembuhkan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk umat-Mu Tuhan, segala usaha, segala pekerjaan, segala studi Tuhan, segala apapun yang dilakukan oleh umat-Mu ini Tuhan, Tuhan yang membuat semuanya berhasil, Tuhan yang membuat semuanya lancar Tuhan. Kami percaya Tuhan yang memberikan jamahan kuasa-Mu Tuhan atas umat-Mu. Kami percaya tidak ada yang ditinggalkan, tidak ada yang tidak diperhatikan. Kami percaya semuanya akan diberkati Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk gereja kami Tuhan, untuk GBI Sukawarna ini, GBI Pisat ini Tuhan. Kami berdoa untuk pemimpin rohani Tuhan. Terima kasih atas yang luar biasa yang Kau taruh di atas kami semua Tuhan. Kami berdoa untuk gembala kami Pak Niko Tuhan, untuk para wakil gembala di Rayon 2, Pak Daniel Arif, Bapak John Lumanto, Bapak Kamarga, dan juga kami berdoa untuk gembala kami di Pisat Tuhan, untuk Pastor Fandi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Tuhan yang memberkati selalu Tuhan hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Tuhan yang mengurapi Tuhan dalam setiap pelayanan yang mereka lakukan Tuhan. Kami percaya ada urapan yang baru terus Tuhan berikan pada hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Visi yang baru Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan akan
Kau berikan pada hamba-hamba-Mu ini Tuhan menjadi berkat Tuhan bagi kami, bagi gerejanya Tuhan. Kami percaya melalui hamba-hamba-Mu ini akan membawa kami umat-Mu untuk menerima janji-janji yang luar biasa Tuhan. Berikan untuk setiap kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia Tuhan. Tuhan yang berkati bangsa Indonesia Tuhan di tengah-tengah kondisi krisis, di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami percaya Tuhan yang akan memberkati Tuhan, memulihkan bangsa Indonesia ini Tuhan. Ada damai sejahtera Tuhan. Tuhan yang berikan atas Indonesia ini Tuhan, berdoa untuk para pemimpin bangsa ini, untuk Bapak Presiden Joko Widodo, untuk Wakil Presiden Bapak Maruf Amin, untuk pemerintahan pusat sampai ke daerah Tuhan. Berikan hati yang takut akan Tuhan dalam memimpin bangsa ini Tuhan, di tengah segala program Tuhan untuk memulihkan bangsa ini Tuhan dari COVID-19 Tuhan, dari segala hal program vaksinasi yang sedang dilakukan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, berikan kelancaran Tuhan atas semuanya Tuhan, berikan stok yang cukup Tuhan, setiap rakyat bisa memperoleh vaksin segera mungkin Tuhan, dan akan memulihkan bangsa ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami juga sebentar kalau akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, Tuhan yang berbicara pada setiap kami Tuhan, kami percaya firman yang kami akan dengar Tuhan, firman yang akan menjadi kekuatan bagi setiap kami, menjadi terang bagi setiap langkah kami Tuhan. Tuhan yang urapi Tuhan hamba-Mu, Saudara pimpin Tuhan sebenarnya akan membagikan firman Tuhan. Urapi Tuhan agar firman dibagikan Tuhan, agar kami bisa tangkap dan mengerti isi hati-Mu lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Ya, selamat malam semuanya. Ya, terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang sudah meluangkan waktu ya untuk ikut Connect at Home ini pada malam hari ini. Kita akan hari ini akan sama-sama belajar. Hari ini saya akan sharing Saudara apa yang saya dapat dan alami hari-hari ini. Mari kita sama-sama buka di Injil Lukas Saudara, di Injil Lukas 5 ayat yang 1 sampai yang ke-6. Injil Lukas 5 ayat yang 1 sampai yang ke-6. Saya bacakan ya. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ayat yang kelima, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Yang keenam, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Kita lihat lagi saudara ayat yang kelima saudara ya. Saya bacakan sekali lagi ayat yang kelima. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Nah saudara, di ayat yang kelima ini kita bisa lihat, saudara, Simon bilang bahwa sepanjang malam dia sudah bekerja dengan keras dan dia tidak menangkap apa-apa. Jadi nggak ada hasil sama sekali. Bahkan di terjemahan lain bisa dikatakan, bahkan ikan yang kecil pun dia nggak dapat, saudara. Jadi hasil pekerjaan pada hari itu benar-benar nihil, saudara. Benar-benar nggak ada sama sekali. Mungkin apa yang Simon alamin, saudara, pada ayat yang kelima ini, mungkin itu yang kita alamin juga hari-hari ini, saudara, ya. Di tengah pandemi ini, di tengah kekacauan kayak perekonomian segala macam, saudara, apa yang sudah kita kerjakan, usaha yang kita punya segala macam itu benar-benar nggak membuahkan hasil apa-apa, saudara. Apa yang kita kerjakan mungkin benar-benar yang istilahnya benar-benar berbalik 180 derajat, saudara ya. Simon tuh saya percaya dia tuh nelayan yang berpengalaman, saudara. Saya pernah nonton di National Geographic, saudara, bahwa mereka tuh dari kecil itu sudah diajari orang tuanya tuh untuk berlayar dan menangkap ikan, saudara. Jadi pengalaman Simon itu bukan sehari dua hari, bahkan bukan setahun dua tahun, bahkan mungkin sudah puluhan tahun, saudara. Dari dia kecil, dari dia masih mudanya, saudara, dia sudah belajar cara menangkap ikan, saudara. Nah, jadi tetapi hari itu, saudara, dia nggak dapat apa-apa, saudara. Pengalaman yang dia punya puluhan tahun, skill yang dia punya puluhan tahun, saudara, kemampuan yang dia punya puluhan tahun, belasan tahun, bahkan mungkin puluhan tahun, ternyata tuh nggak menolong dia pada hari itu, saudara. Ternyata ada satu hari, ada satu masa di mana itu hasil yang dia dapat tuh sama sekali nggak ada, saudara. Mungkin usaha kita juga begitu, saudara, hari-hari ini. Pengalaman kita, skill kita, kemampuan kita, saudara, apa yang kita bangun selama ini, saudara, kerja keras kita semua yang kita punya selama ini, tiba-tiba di tengah pandemi ini, tiba-tiba ada tekanan ekonomi yang begitu kuat, dan akhirnya membuat kita tuh gagal, saudara, dalam kita menghasilkan yang selama ini kita bisa hasilkan, saudara.
kita nggak bisa dapat apa-apa. Mungkin kejadian ini yang kita alamin sama seperti yang Simon alamin di ayat yang kelima ini, saudara. Tapi kalau kita boleh lihat, saudara, di ayat yang keenam, saudara, di ayat yang keenam kita bacakan dan saya bacakan, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jalan mereka mulai koyak. Nah, apa yang menyebabkan Simon, saudara, itu bisa mengalami ayat yang keenam, saudara? Apa yang menyebabkan Simon bisa mengalami berkat yang demikian luar biasa, saudara? Di ayat yang kelima, saudara, Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Apa yang menyebabkan Simon bisa mendapat berkat di ayat yang ke-6, saudara? Yaitu Yesus yang menyuruh dia. Firman Tuhan bilang, Simon berkata, karena engkau yang menyuruhnya. Atau bisa dengan kata lain, saya bisa ganti, karena engkau yang berfirman, maka aku akan melakukannya juga. Nah, saudara, kata menyuruh di sana, atau kata berfirman di sana itu diambil dari kata rema, saudara. Jadi, firman Tuhan yang masuk dalam diri Simon itu adalah sebuah rema yang membuat Simon itu bisa berhasil, saudara. Jadi membuat Simon itu berhasil pada hari itu bukan karena kemampuan dia, bukan karena kehebatan dia, bukan karena pengalaman dia. Tapi firman Tuhan menjadi sebuah rema dalam diri Simon, saudara. Itu membuat Simon itu bisa mendapatkan hasil yang baik, bisa mendapatkan sebuah mujizat dalam diri dia, saudara. Yang menyelamatkan dia pada hari itu bukan kemampuan dia, bukan kehebatan dia sekali lagi. Tapi yang menyelamatkan dia pada hari itu adalah rema yang Tuhan taruh dalam diri Simon, saudara. Nah, saudara, saya berdoa hari ini supaya kita belajar, saudara, bahwa apa yang kita baca, firman Tuhan yang kita pelajari itu bukan cuma sekedar kita baca, saudara. Tapi bahkan firman yang hari ini kita pelajari, firman yang hari ini yang kita dengar itu benar-benar menjadi sebuah rema. Karena rema itu menguatkan kita. Rema itu firman yang hidup, yang bisa membuat kita mengalami mujizat Tuhan dalam diri kita. Nah, waktu pandemi, saudara, awal-awal pandemi bulan lalu, saudara, maksudnya awal-awal pandemi, bulan-bulan awal pandemi lah, saudara, tahun lalu, saudara, ya. Waktu mungkin ya sekitar tahun 2000, mungkin sekitar bulan dari bulan sekitar Juni Juli lah, saudara, 2020 kemarin tuh sampai akhir tahun, bahkan sampai awal tahun 2021, saudara. Saya tuh kan kerja, saudara. Ada beberapa proyek yang saya kerjakan, dan waktu awal pandemi itu ada beberapa proyek yang harus pending, saudara. Jadi karena satu dan dua hal, saudara, tadinya mau ketemu jadi nggak jadi ketemu. Tadinya sudah ketemu, sudah mulai gambar apa segala macam, tetapi akhirnya harus pending, saudara. Jadi banyak hal yang akhirnya tertunda, saudara. Masih ada proyek sih, masih ada hal yang bisa saya kerjakan, tapi hasilnya nggak terlalu maksimal, saudara, ya. Nilainya juga nggak terlalu besar, saudara. Nah, saya mulai khawatir dalam diri saya mulai berpikir, Tuhan, kalau begini terus kayaknya susah untuk saya itu bisa bertahan. Saya harus buat apa ya, Tuhan? Saya mulai khawatir akan kehidupan saya, apalagi saya sudah punya anak, saudara, ada keluarga yang mesti saya hidupi, saudara, ya. Kalau cuma untuk saya sendiri mungkin nggak terlalu masalah, saudara, tapi karena ada keluarga yang mesti saya hidupi segala macam, saya mulai berpikir, saudara, ini cukup nggak ya untuk saya hidup ke depannya kalau saya harus gini-gini terus? Ini cukup nggak ya untuk saya bisa hidupi keluarga saya? Cukup nggak ya untuk keluarga saya itu bisa bertahan kalau situasinya masih begini, proyek saya belum ada yang besarnya, pekerjaan juga masih belum terlalu lancar, apa segala macam, saudara. Nah, tetapi waktu saya merenung, saudara, ada sebuah firman yang akhirnya menjadi sebuah rema dalam diri saya, saudara. Itu ada di firman itu ada di Matius, saudara. Matius 6, saudara. Di Matius 6 ayat 25 sampai 34. Nanti saudara mungkin bisa baca sendiri karena panjang, saudara, ya. Di Matius 6 ayat 25 sampai 34. Tapi kalau saudara baca tuh perikopnya tentang mengenai hal kekhawatiran, saudara, ya. Jangan kita khawatir. Mungkin saudara sudah dengar berapa kali lah firman ini, mungkin saudara juga pernah baca sendiri, ya. Intinya Tuhan cuma mau ngomong gini sama diri saya. Tuhan bilang, jangan kamu khawatir akan apa yang kamu makan, akan apa yang kamu minum. Karena hidup itu lebih penting daripada makanan. Tuhan cuma bilang dalam diri saya kalau yang membuat saya bisa bertahan itu bukan makanan yang saya makan, tapi membuat saya bisa bertahan itu Tuhan. Ibaratnya saya nggak makan pun saya masih bisa hidup, saudara. Kalau Tuhan ingin saya itu untuk hidup. Jadi kehidupan saya bukan bergantung dari apa yang saya makan. Kehidupan saya bukan bergantung dari pekerjaan saya. Ya, waktu saya butuh uang, jawabannya itu bukan pekerjaan saya, saudara. Jawabannya itu adalah Tuhan. Tuhan bisa berkati saya dari sisi manapun juga. Waktu saya butuh dana, jawaban yang ada itu bukan dari pekerjaan saya. Seringkali kan kita berpikir, oh dari sini, nanti dapatnya dari sini, harusnya begini, harusnya begitu, apa segala macam. Tapi semuanya itu bukan itu, saudara, jawabannya. Jawabannya cuma satu, Tuhan. Waktu saya butuh ini, saya butuh itu, Tuhan yang sediakan.
pekerjaan itu cuma sekedar istilahnya mah Tuhan pakai lewat pekerjaan saya. Tapi dasar dari semuanya itu adalah Tuhan. Ini rema yang saya pegang, saudara. Saya bilang Tuhan yang cukupin saya, Tuhan yang pelihara saya, Tuhan yang penuhi semua kebutuhan saya. Bukan pekerjaan saya, bukan proyek yang saya dapat, bukan uang, bukan dari klien saya, bukan dari tabungan saya, bukan dari manapun juga. Tapi yang Tuhanlah yang sediakan semua kebutuhan yang saya butuhkan, saudara. Dan sampai hari ini, saya melihat pemeliharaan Tuhan begitu sempurna dalam diri saya. Begitu baik Tuhan pelihara kehidupan saya. Contoh kecil aja, saudara. Tadi siang ini saya barusan pergi beli makan, saudara. Waktu saya sampai di tempat, saya ketemu sama satu orang teman lama, saudara, yang sudah lama sebenarnya saya sudah lama nggak kontak lah, dan sudah lama nggak berhubungan, saudara. Ketemu dan ternyata dia sudah lebih dulu dan kita ngobrol, akhirnya dia pulang, saudara. Waktu dia pulang, dia cuma WA saya, cuma bilang gini, kok makanannya sudah saya bayar ya? Saudara, saya kaget, saudara. Sebenarnya udah lama nggak ketemu nih. Dia cuma bilang, kok makanannya sudah saya bayar. Itu sebenarnya hal yang kecil, saudara. Tapi Tuhan nunjukin sama saya, bahkan saya nggak perlu keluar dana untuk saya bayar makanan saya gitu loh. Tuhan bisa sediakan itu buat saya. Dan waktu saya sampai rumah, saudara, tiba-tiba ada 2 orang yang tadi ngirimin saya makanan, saudara. Jadi hari ini saya makan sebenarnya banyak yang traktir lah, istilahnya begitu, saudara. Itu pemeliharaan Tuhan dalam diri saya, saudara. Saya teringat, saudara, kisah tentang, kalau saudara pernah lihat ya, saudara pasti pernah baca tentang orang lumpuh, saudara, yang dia berharap ada yang bantu dia untuk masuk ke kolam Bethesda, saudara ya. Firman Tuhan bilang 38 tahun, saudara, dia menunggu, saudara, untuk dia bisa masuk ke kolam Bethesda. Karena dalam pikiran dia, jalan keluarnya itu cuma kolam Bethesda. Pengalaman dia adalah dia lihat orang-orang masuk ke sana tuh sembuh. Itu pengalaman dia, saudara. Tapi yang menyelamatkan dia pada hari itu bukan kolam Bethesda-nya, saudara. Yang menyelamatkan dia pada hari itu adalah Tuhan. Tuhan yang menyelamatkan dia. Dan Tuhan ajarkan sama kita, saudara, lewat firman Tuhan. Bahwa apa yang kita punya itu bukan jawaban dalam kehidupan kita. Tapi Tuhanlah yang menjadi jawaban dalam kehidupan kita. Nah, makanya kalau saudara, saya mengajak kita semua, saudara, sama-sama untuk kita pada waktu kita baca firman Tuhan, pada waktu kita pelajari firman Tuhan, sampai menjadi sebuah rema dalam diri kita. Rema itu memberikan kekuatan, rema itu memberikan kepada kita itu, oh Tuhan tuh maunya ini, Tuhan tuh mengerjakan ini. Saudara, permasalahan tetap ada, saudara. Bukannya nggak ada, tapi rema itu memberikan kita kekuatan, memberikan kita tuh sebuah alur atau jalan, apa yang mesti saya lakukan, saudara. Waktu Petrus dapat rema, Simon dapat rema itu bukan berarti tiba-tiba ikannya ada, dia tetap harus tebarkan jalannya, saudara. Tapi ada beda, saudara, ada sebuah rema yang membuat dia, waktu dia tebarkan jalan itu sebuah keberanian bahwa bukan berdasarkan pengalaman saya, bukan berdasarkan skill saya, tapi berdasarkan firman Tuhan saya lakukan ini. Dan dia menjalankan banyak mujizat dalam kehidupan dia, saudara. Dan saya percaya, saudara, saya berdoa biarkan hari-hari ini, saudara, apapun yang kita hadapi, tekanan apapun yang kita hadapi, biarkan rema itu menjadi jawaban dalam kehidupan kita. Amin. Ya, demikian sharing saya serahkan kembali ke Pastor Fandi. Ya, saudara, puji Tuhan. Sebenarnya berharap Pipin cerita sedikit bahwa bulan lalu Pipin diberi kesempatan terpapar COVID, saudara ya. Ya, tapi memang nggak parah, puji Tuhan, karena udah vaksin juga. Jadi tadinya kita berharap ada sedikit kesaksian bagaimana selama isolasi dan sebagainya. Tapi mungkin next bisa kesaksian. Nah, saudara, saya ingin baca beberapa ayat, saudara, di dalam Mazmur 103 ayat kedua sampai ayat yang ke 5. Saya akan bacakan Mazmur 103 ayat yang kedua. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Nah, saudara dikasih Tuhan, memang menjadi orang Kristen itu seperti yang tadi mungkin di-sharingkan, itu bukan sesuatu yang mudah, saudara ya. Saya baru membaca sebuah buku, saudara, dan di buku itu dijelaskan bahwa untuk menjadi seorang Kristen, yang pertama adalah kehidupan orang Kristen atau kehidupan yang ilahi itu tidak pernah mudah. Yang kedua, kehidupan ilahi itu seringkali membahayakan.
Dan yang ketiga, kehidupan yang ilahi selalu penuh dengan peristiwa. Jadi saudara, saya sedang mempelajari tentang Musa. Saya sedang mempelajari bukan asal usul Musa, tetapi siapa Musa dan latar belakangnya, dan dari sisi agama Yahudi, baik Yahudi maupun Kristen maupun juga Muslim. Dan di dalam satu buku yang saya baca tentang Musa dikatakan bahwa menjadi seorang percaya atau orang yang disebut dengan orang yang ilahi, begitu saudara ya. Yang pertama dikatakan bahwa kehidupan yang ilahi itu tidak pernah mudah. Yang kedua, kehidupan yang ilahi seringkali membahayakan. Dan yang ketiga, kehidupan yang ilahi selalu penuh dengan peristiwa. Nah, hari-hari ini kita menyaksikan bahwa apa yang terjadi di dunia ini, sekalipun kita sering berdoa Mazmur 91 saudara ya, janganlah itu terjadi sama kita, malapetaka jangan terjadi, tapi harus diakui bahwa orang percaya pun mengalami banyak malapetaka hari-hari ini. Jadi bukan berarti Mazmur 91 nggak manjur begitu saudara ya. Itu harapan kita, itu doa kita, tetapi itu bukan jimat saudara. Artinya itu doa dan harapan kita. Kita terus berdoa, Tuhan lepaskan saya dari mara bahaya, ya dari malapetaka dan sebagainya. Tuhan mendengar doa kita. Tetapi saudara, bahwa sekali lagi ikut Tuhan itu bukan sesuatu yang mudah, ya. Dan ikut Tuhan itu kadang-kadang bahaya, banyak bahaya dan banyak peristiwa yang terjadi. Disitulah yang akan memproses kita, respon-respon kita di dalam 3 bentuk proses besar itu saudara, yang akan menjadikan orang Kristen macam apa kita ini saudara. Dan saya berharap bahwa kita adalah orang-orang Kristen yang kuat, karena orang-orang Kristen yang kuat salah satunya adalah seperti yang tadi kita baca, adalah orang yang tidak pernah melupakan kebaikan Tuhan. Saudara, salah satu bagi saya cara untuk melawan ketakutan dan kekhawatiran, melawan semua hal-hal yang buruk hari-hari ini adalah ingat kebaikan Tuhan. Kalau Tuhan 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, tahun lalu, 2 tahun lalu pernah menolong kita, menyatakan mujizatnya bagi kita. Tadi seperti kesaksian Pipin, ya tiba-tiba ada yang bayarin makan, saudara, itu kan walaupun kesaksian kecil, tapi ya itu pekerjaan Tuhan, saya percaya. Dan jangan lupakan saudara, jadi kalau misalnya 5 tahun lagi misalnya Pipin mengalami sesuatu apa hari, ingat bahwa pernah mengirimkan orang untuk bisa. Nah, contoh saja saudara. Jadi jangan lupakan apa yang Tuhan sudah lakukan. Seringkali banyak orang percaya lupa saudara. Lupa bahwa Tuhan itu baik. Lupa bahwa Tuhan itu pernah menolong kita. Lupa bahwa 5 tahun yang lalu Tuhan itu buat mujizat dalam hidup kita. Lupa 10 tahun yang lalu Tuhan itu sembuhkan kita. Lupa 3 tahun yang lalu Tuhan itu pernah menolong kita untuk keluar dari krisis ekonomi. Tapi waktu kita menghadapi masalah lagi saudara, kita lupa dan kita bingung saudara, bahwa dan kita akhirnya menjadi lebih takut dengan situasi daripada percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan sesuatu yang besar dalam hidup kita. Hari-hari ini saudara, saya percaya ini waktunya yuk kita ambil keputusan untuk bangkit. Yuk kita lawan semua ketakutan. Kita perlu waspada, kita perlu takut sama COVID-19 saudara. Bukan berarti kita petantang-petenteng, tetapi jangan sampai ketakutan itu menguasai kita. Jangan sampai kekhawatiran yang berlebihan menguasai kita. Karena itu semua hanya akan membuat kerugian bagi kita, membuat kehancuran, bahkan pada akhirnya membunuh kehidupan kita semua. Oleh karena itu, malam hari ini saudara, ayo ingat kebaikan Tuhan. Kalau Tuhan pernah menolong kita, hari ini juga Tuhan pasti menolong kita. Kalau Tuhan bisa menolong kita di masa lalu, besok juga Tuhan akan menolong kita. Ayo jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan. Dia Allah yang setia, Dia yang menyelamatkan, Dia yang membentuk kita, Dia Allah yang adil, Dia yang akan memberikan kekuatan bagi kita. Setuju dan mau katakan amin. Yuk kita sama-sama katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Malam hari ini katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Sekali lagi, kecaplah dan lihatlah betapa
Tuhan. Setiap kita yang mau dipenuhi dengan kebaikan Tuhan, mari buka hati kita bersama-sama. Mari yang sudah berbahasa roh, shikaraya lalalabatakana Engkau baik bagi kami, kasih-Mu berlimpah bagi kami. Kau selalu baik dulu, sekarang dan selamanya. Penuhi kami Tuhan dengan kebaikan-Mu, dengan kebaikan-Mu. Haleluya. Oh, haleluya. Bila ku renungkan karyanya di dalam hidupku, sadar akan kebaikan Tuhan dan hatiku memuji-Mu, dan hatiku memuji-Mu, dan hati kami, dan hatiku memuji-Mu. Terima kasih untuk hamba-hamba-Mu yang sudah menjadi berkat bagi kami malam hari ini Tuhan. Terima kasih untuk Pipin juga Tuhan, terus sertai berkati dalam kehidupannya, pekerjaannya, semua keluarganya. Tuhan sertai setiap kami semua juga dalam perlindungan anugerah Tuhan, dalam kebaikan anugerah semua yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Hari-hari ke depan kami tahu kami akan melihat kemenangan demi kemenangan, kami akan melihat hal-hal yang lebih baik lagi Tuhan. Kami terus berkatakan bahwa Tuhan sanggup memulihkan keadaan kami, Tuhan sanggup memulihkan keadaan bangsa kami, Tuhan sanggup memulihkan keadaan dunia ini Tuhan. Terima kasih. Kami mau belajar terus mengenal pribadi Tuhan, belajar terus untuk mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih semua anugerah Tuhan untuk malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk Connect at Home malam hari ini, biar semua yang ditabur semuanya berbuah bagi setiap kami semua. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan sebentar kami akan mengakhiri Tuhan. Kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan, kami buka hati kami dan angkat kedua tangan kami. Mari saudara dikasih Tuhan saat ini, terimalah segala berkat kasih karunia yang berlimpah daripada Allah Bapa, Putranya Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua mulai malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Penyertaan dan anugerah Tuhan selalu menyertai setiap kita semua yang percaya. Dengan saya katakan bersama-sama, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus berkati saudara.